Oke, saya dalam keadaan sakit ini. Sudah seminggu saya tidur-tiduran di rumah dan kondisinya seperti ini, kacau balau. Surat ini saya sampaikan kepada Saudara Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Pak, bahwa saya menyampaikan, saya sudah berkali-kali memperingatkan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu Sutopo CS, untuk bekerja secara jujur, secara transparan dan sesuai prosedur saja. Secara administratif tidak usah ngerjain orang miskin, orang yang sudah kekurangan, orang yang kelaparan seperti saya. Kalau saya kalap bisa melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara apa saja untuk menghabisi bapak-bapak ini dengan cara saya sendiri. Apakah saya dipaksa untuk melakukan langkah-langkah seperti itu karena kepala-kepala sekolah itu memancing perbuatan seperti itu? Jangan salahkan saya. Saya ini orang kepepet. Jadi nggak punya duit, nggak bisa makan, nggak ada saudara, nggak ada belas kasihan dari saudara, nggak ada berbagi, maka yang saya persoalan adalah soal makan saya. Saya makan apa, makan di mana, dan makan siapa. Selain itu juga saya mempersoalkan berbagai hal dalam proses belajar saya di dalam menghadapi proses hukum, ya, proses pembinaan. Tidak bisa orang menekan dan merubah sikap seseorang PNS yang sombong, rakus, dan serakah. Jadi semua proses itu harus dipelajari, sudah saya jalani. Anjuran Bapak untuk sabar menahan diri sudah saya tahan. Jadi saya yakin Bapak Sutopo ini orang yang baik dan bijaksana, maka saya mohon penyelesaian insentif tunjangan gaji Saudara Iwiwi itu dicairkan, diselesaikan. Entah bagaimana caranya, demi baiknya. Selain itu, karena ini adalah terkait dengan mutantis mutandis, karena banyaknya unsur pelanggaran hukum yang di dalamnya ada unsur-unsur Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang terlibat maupun Saudara Indah Wayu Widiawati secara pribadi, maka sebaiknya dinas menimbang setiap draft yang saya sampaikan sebagai gugatan, sebab pegawai yang melampaui batas-batas dalam peraturan itu dapat dikenakan pasal demi pasal dan peraturan. Maka pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 pasal ini adalah kena hukuman penjara selama 6 tahun, denda 400 juta, dipidana penjara 2 tahun. Melanggar sumpah jabatan, tidak mampu menyimpan rahasia jabatan dan melaksanakan tugas. Pada pasal 43, barang siapa tanpa hak menguasai, mengawinkan seseorang sedang ia tahu bahwa perkawinan yang sah sudah ada bagi dia itu untuk kawin lagi, maka dikenakan pidana penjara 7 tahun. Padahal dia tahu ada halangan untuk perkawinan itu, kena 2 tahun 8 bulan. Jadi dalam hal ini kami menantang seluruh sivitas pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang memanfaatkan Saudari Indah Wayu Widiawati untuk kepentingan pribadinya. 1. Kepada Saudara Muhammad Sutopo ini, yang ingkar janji terhadap insentif tunjangan gaji. Yang kedua adalah kepada Sunarto, yang minta maaf ini minta maaf kesalahannya apa. Yang ketiga adalah kepada Sudarmadi, ini yang arogan kepada saya, memerintahkan orang untuk mancal sepeda motor saya. Yang keempat adalah Saudara Dahlan Istanto yang katanya dikibuli 50 juta, itu benar apa enggak? Jadi kepolisian saya minta untuk meneliti kepala sekolah mulai Supawaten, ya, kepala sekolah Supawaten ini menghindarkan pertemuan suami dan istri selama 2 tahun. Jadi ya, merancang, berarti yang merancang pertemuan suami dan istri selama 2 tahun. Jadi minta inah 2 tahun ini uteknya Supawaten.
Yang kedua adalah Sunarto. Sunarto ini juga ada hubungan skandal. Ngalor ngidul di luar jam mengajar dengan Indah Widiawati, ada urusan apa dibawa ke kolam-kolam renang itu. Yang ketiga, kita menanyakan peran Dahlan Iskanto. Dahlan Iskanto itu Senin sampai Setu bersamaan terus dengan saudara Indah Widiawati yang diduga ada hubungan khusus atas keterangannya sendiri. Yang ketiga, yang keempat, kita mempertanyakan hubungannya dengan Sudarmadi dalam kaitan ya mendrebel atau mendampingi adanya perceraian. Itu. Dan yang saya tuntut dari semua kepala sekolah bertanggung jawab atas nasib saya. Sampai saya tidak ditemui, sampai surat-surat saya ini terdampar dan sebagainya, ini harus diusut tuntas karena ini berkaitan dengan SARA ya, dengan intimidasi, percobaan pembunuhan dan sebagainya yang dilakukan oleh saudari Indah Widiawati. Jadi kepolisian dapat segera menetapkan Indah Widiawati sebagai tersangka utama terkait dengan kasus persekusi eksekusi dan jahatan ras di Jalan Mojolawaran Gabus 11/11/2011. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.